Kamerun, sebuah negara di Afrika Tengah yang sering dijuluki Afrika dalam miniatur, menyimpan kekayaan budaya dan kehidupan masyarakat yang begitu beragam. Hal ini tidak lepas dari letak geografisnya yang unik, meliputi pesisir pantai, pegunungan, hutan hujan, hingga savana, serta lebih dari 250 kelompok etnis yang hidup berdampingan dengan bahasa, adat, dan tradisi masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kamerun sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Di desa-desa, penduduk biasa berkumpul di alun-alun atau balai desa untuk berdiskusi, bercerita, dan merayakan berbagai acara. Sementara di perkotaan, kehidupan berjalan lebih modern, tetapi tetap syarat dengan nilai kekeluargaan yang kuat. Keluarga besar dianggap sebagai pilar utama, di mana keputusan penting jarang diambil secara individu, melainkan melalui musyawarah bersama. Bahasa juga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Kamerun memiliki lebih dari 200 bahasa lokal, di samping bahasa resmi yaitu Prancis dan Inggris. Di pasar-pasar tradisional, suasana penuh warna terasa dari tawar-menawar harga dengan berbagai bahasa bercampur, mencerminkan keragaman yang begitu hidup. Dalam hal adat istiadat, setiap kelompok etnis memiliki tradisi sendiri. Suku Bamileke di wilayah barat terkenal dengan pesta topengnya yang meriah, di mana penari memakai kostum penuh warna dengan gerakan ritmis yang melambangkan hubungan dengan leluhur. Sementara itu, masyarakat Fulani yang hidup sebagai penggembala di bagian utara menjaga tradisi nomaden mereka, dengan upacara-upacara khusus yang menandai tahapan kehidupan, seperti kelahiran, pernikahan, hingga inisiasi menuju kedewasaan. Makanan tradisional juga merupakan bagian penting dari budaya Kamerun. Hidangan seperti ndole, sayuran pahit dimasak dengan kacang tanah dan ikan atau daging, acusup, serta bubur jagung dan singkong menjadi santapan sehari-hari. Di banyak rumah, makan dilakukan secara komunal, duduk melingkar sambil berbagi dari satu wadah besar, melambangkan persatuan dan kebersamaan. Tradisi musik dan tarian hampir selalu hadir dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Kamerun. Irama gendang, alunan seruling, hingga lantunan nyanyian rakyat mengiringi upacara adat, perayaan panen, bahkan pertandingan olahraga. Musik populer modern seperti makossa dan bikutsi juga lahir dari tanah Kamerun, kini menjadi identitas budaya yang mendunia. Selain itu, kepercayaan spiritual masyarakat Kamerun masih sangat berakar. Meskipun agama Kristen dan Islam telah menjadi mayoritas, praktik kepercayaan tradisional yang berhubungan dengan roh leluhur, alam, dan simbol-simbol sakral tetap lestari. Upacara adat sering kali dilakukan untuk memohon berkah, kesuburan, atau perlindungan dari roh penjaga. Kehidupan sehari-hari masyarakat Kamerun adalah cerminan harmonisasi antara modernitas dan tradisi, antara keberagaman etnis dengan persatuan nasional. Budaya dan adat istiadat mereka bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi juga penanda identitas yang terus menghidupi semangat bangsa Kamerun hingga hari ini. Sejarah Kamerun adalah mozaik panjang yang penuh warna, lahir dari pertemuan peradaban Afrika, Eropa, dan tradisi lokal yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Wilayah ini sejak dahulu kala dihuni oleh berbagai suku bangsa, termasuk masyarakat Sao di sekitar Danau Chad yang dikenal sebagai salah satu peradaban tertua di Afrika Tengah. Mereka meninggalkan jejak berupa tembikar indah, patung perunggu, dan makam-makam kuno yang hingga kini masih menjadi saksi bisu keagungan masa lalu. Memasuki abad ke-15, bangsa Portugis menjadi orang Eropa pertama yang tiba di pesisir Kamerun. Mereka menamai sungai besar di wilayah tersebut Rio dos Camarus, yang berarti sungai udang, karena melimpahnya udang di perairan itu. Dari sinilah nama Kamerun berasal. Kemudian, negara ini sempat berada di bawah kekuasaan Jerman, sebelum akhirnya menjadi jajahan Inggris dan Prancis setelah Perang Dunia I. Proses panjang kolonialisme inilah yang menjadikan Kamerun memiliki dua bahasa resmi, Prancis dan Inggris, yang hingga kini menjadi ciri khas unik negara tersebut. Kini, Kamerun berdiri sebagai salah satu destinasi wisata paling menarik di Afrika. Negara ini kerap disebut karena menyajikan semua lanskap benua dalam satu wilayah, pantai indah di Kribi dan Limbe, hutan hujan tropis di selatan, dataran tinggi subur di barat, hingga gurun dan savana luas di utara. Gunung Kamerun, gunung berapi aktif tertinggi di Afrika Barat, menjadi magnet bagi para pendaki dari seluruh dunia.
Selain itu, taman nasional seperti Waza National Park dan Korup National Park menyuguhkan keanekaragaman satwa liar yang luar biasa, mulai dari gajah, singa, hingga spesies burung endemik. Di balik keindahan alam dan sejarah panjangnya, masyarakat Kamerun juga menyimpan legenda dan cerita rakyat yang menawan. Salah satu legenda terkenal adalah kisah Gunung Kamerun, yang menurut kepercayaan tradisional dihuni oleh roh perkasa bernama Evasa Moto. Dikisahkan, roh ini menjaga gunung dari siapapun yang ingin merusaknya. Setiap kali gunung meletus, masyarakat percaya itu adalah tanda kemarahan sang roh, dan ritual adat dilakukan untuk meredakan murka serta memohon keselamatan. Ada pula legenda rakyat suku Bamileke tentang Raja Ular Raksasa yang tinggal di dasar sungai. Ular ini dipercaya sebagai pelindung desa, sekaligus penguji kesetiaan manusia. Siapapun yang tamak dan melanggar adat diyakini akan ditelan oleh sang Raja Ular. Cerita rakyat semacam ini tidak hanya diwariskan dari mulut ke mulut, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk tarian, nyanyian, serta pahatan kayu yang memukau. Sejarah panjang, keindahan alam, serta kekayaan cerita rakyat inilah yang membuat Kamerun menjadi negara penuh pesona. Ia bukan hanya destinasi wisata bagi pencinta alam, sejarah, dan budaya, tetapi juga sebuah negeri yang setiap sudutnya bercerita tentang harmoni manusia dengan tanah leluhur serta mitos-mitos yang menjaga jati dirinya. Kehidupan masyarakat Kamerun berjalan dalam harmoni antara tradisi kuno dan modernitas. Di pedesaan, kehidupan sehari-hari masih sangat terikat dengan alam. Banyak keluarga yang hidup dari pertanian, menanam jagung, singkong, pisang raja, dan kacang tanah. Di utara, masyarakat menggembala ternak seperti sapi dan kambing, sementara di pesisir, nelayan berangkat ke laut dengan perahu kayu tradisional untuk menangkap ikan. Aktivitas sederhana ini bukan hanya rutinitas, melainkan juga bagian dari identitas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di kota-kota besar seperti Yaounde dan Douala, kehidupan terasa lebih modern dengan lalu lintas padat, pasar tradisional yang ramai, hingga pusat perbelanjaan modern. Namun, meskipun modernisasi merambah cepat, nilai kekeluargaan dan gotong royong tetap dijunjung tinggi. Dalam masyarakat Kamerun, rumah tidak hanya dihuni oleh keluarga inti, tetapi juga kakek nenek, paman, bibi, bahkan sepupu. Setiap anggota keluarga punya peran penting, dan keputusan besar sering dibicarakan bersama. Budaya Kamerun sangat diperkaya oleh keanekaragaman etnis, lebih dari 250 kelompok berbeda hidup berdampingan di negeri ini. Setiap etnis memiliki bahasa, pakaian tradisional, musik, dan tarian khas mereka sendiri. Misalnya, suku Bamoun dan Bamileke di wilayah barat terkenal dengan kerajinan ukir kayu dan topeng yang digunakan dalam upacara adat. Sementara itu, masyarakat Fulani di utara menjaga tradisi pengembalaannya dengan penuh kebanggaan, dan sering merayakan pesta adat yang menampilkan musik seruling dan tarian khas padang rumput. Tradisi pernikahan di Kamerun pun kaya makna. Biasanya, sebuah pesta pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Upacara adat bisa berlangsung berhari-hari, penuh dengan tarian, nyanyian, dan pemberian mas kawin berupa uang, ternak, atau hasil bumi. Pada momen ini, perempuan biasanya mengenakan busana tradisional penuh warna dengan corak khas etnisnya, sementara para pria memakai baju panjang dan topi tradisional. Dalam hal kuliner, masyarakat Kamerun menjadikan makanan sebagai sarana kebersamaan. Hidangan seperti fufu adonan singkong atau jagung, yang disajikan dengan berbagai jenis sup, atau ndole yang kaya rasa kacang tanah dan sayuran, sering disantap bersama-sama dalam satu wadah. Cara makan ini bukan hanya soal mengenyangkan perut, tetapi juga memperkuat ikatan sosial. Musik dan tarian adalah jiwa dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap kesempatan, baik itu kelahiran, panen, inisiasi, maupun kematian, dirayakan dengan dentuman gendang, nyanyian rakyat, dan tarian penuh semangat. Dua genre musik modern yang lahir dari Kamerun, Makossa dan Bikutsi, kini mendunia dan menjadi bukti betapa kuatnya pengaruh budaya negara ini di kancah internasional. Agama dan spiritualitas juga menempati tempat penting dalam masyarakat. Mayoritas penduduk Kamerun memeluk Kristen dan Islam, tetapi kepercayaan tradisional terhadap roh leluhur dan kekuatan alam tetap hidup. Banyak desa masih melakukan ritual adat untuk memohon hujan, kesuburan tanah, atau perlindungan dari penyakit. Tradisi ini tidak hanya ritual spiritual,
tetapi juga sarana memperkuat identitas budaya di tengah modernisasi. Dengan demikian, kehidupan sehari-hari masyarakat Kamerun adalah perpaduan indah antara akar tradisi yang kuat dan dinamika kehidupan modern. Mereka mampu menjaga warisan leluhur sambil membuka diri terhadap perubahan zaman, sehingga menciptakan sebuah budaya yang kaya, penuh warna, dan memikat bagi siapapun yang datang berkunjung.